Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun channel yang membahas tentang materi-materi matematika, soal-soal persiapan tes CPNS dan tes P3K. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang materi matematika, yaitu tentang pernyataan berkuantor dan negasinya. Ini merupakan materi dari logika matematika. Oke, langsung saja kita akan bahas apa itu pernyataan berkuantor. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Kuantor adalah kata yang mendahului kata benda sebagai fungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut. Nah, pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Nah, itulah pengertian dari pernyataan berkuantor, yaitu pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Kata yang digunakan sebagai penunjuk kuantitas atau jumlah biasanya adalah semua, setiap, beberapa, ada, sebagian, dan lain sebagainya. Ini biasanya kata yang digunakan sebagai kata penunjuk penanda pernyataan tersebut adalah pernyataan berkuantor. Dalam bahasa logika matematika, pernyataan berkuantor terdiri dari dua kelompok, berdasarkan penggunaan kuantornya. Kedua kelompok pernyataan berkuantor tersebut adalah satu, kuantor universal atau kuantor umum, dan kedua, kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Nah, di mana kedua kuantor ini sebenarnya saling berkebalikan. Artinya apa? Jika kuantor universal ini diingkari atau dinegasikan, maka hasilnya adalah kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Begitupun sebaliknya, jika kuantor khusus ini dinegasikan, maka akan menghasilkan kuantor umum atau kuantor universal. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama, yaitu kuantor universal atau kuantor umum. Pernyataan dengan kuantor universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua, atau bisa juga tiap-tiap. Itu adalah ciri khas dari kuantor universal atau umum. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal, yaitu ini. A terbalik. Notasi ini X dibaca, ini A terbalik X ini dibaca untuk semua X, atau untuk setiap X, jadi ini dibacanya untuk semua X atau untuk setiap X. Nah, pernyataan berkuantor universal dengan kalimat terbuka PX, PX disimbolkan untuk setiap X, PX ini adalah pernyataan terbuka. Lihat kembali di materi kita di video sebelumnya tentang pernyataan terbuka, atau kalimat terbuka, bukan pernyataan terbuka. Lihat kembali tentang kalimat terbuka. Misalkan sebuah pernyataan terbuka PX, kalimat terbuka PX adalah siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Nah, pernyataan berkuantor universal menjadi, jika ini dijadikan sebagai pernyataan kuantor universal atau dirubah menjadi pernyataan kuantor universal, maka hasilnya adalah semua siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Kata semua ini jadi pernyataan terbuka atau kalimat terbuka tadi, supaya bisa menjadi kuantor universal, maka ditambahkan kata semua ini. Kata semua. Oke, lanjut. Adanya kata semua pada sebuah pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan kuantor universal. Sehingga ini bisa kita buat seperti ini. Semua siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Ini semua kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka ini adalah
kalimat terbukanya. Nah, kata semua ini adalah kuantor universalnya, kuantor umumnya. Sedangkan ini adalah kalimat terbuka. Nah, kita lihat contoh-contoh lain dari pernyataan-pernyataan dengan kuantor umum atau kuantor universal adalah satu, semua siswa lulus dengan nilai yang memuaskan. Jadi ditandai dengan kata semua ini. Setiap siswa memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Ya. Penandanya ini adalah kata setiap untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini adalah kuantor universal. Tiap-tiap rumah warga di RT 17 mendapatkan bantuan COVID-19. Nah, penandanya adalah, ciri khasnya adalah kata ini, tiap-tiap ini. Oke, kita lihat bentuk matematikanya. Yang keempat, ya, untuk setiap X elemen bilangan bulat, ya, sedemikian sehingga X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 5. Nah, dibaca ini seperti ini ya. Untuk setiap X anggota bilangan bulat atau elemen bilangan bulat berlaku X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 5. Bisa juga dibaca seperti ini. Untuk semua bilangan bulat X berlaku X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 5. Jadi ini kalimat matematikanya ini ya, dibahasakan atau dibacanya seperti ini ya. Yang kedua ini. Oke, berikutnya ini dibaca untuk setiap X anggota bilangan real, maka berlaku X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ya. Untuk setiap X anggota bilangan real, maka berlaku X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita ke bagian 2, yaitu kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial memiliki karakteristik adanya kata ada, beberapa, terdapat, atau kata-kata yang makna lainnya. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf E yang dicerminkan secara vertikal, yaitu ini. Nah, E-nya E terbalik. Notasi ini dibaca ada nilai X. Notasi ini dibaca ada nilai X, beberapa nilai X, atau terdapat nilai X. Nah, pernyataan berkuantor eksistensial dengan kalimat terbuka PX disimbolkan dengan ya, terdapat PX atau ada PX, ada X ya sedemikian atau berlaku ya PX. Ya, PX. PX ini adalah kalimat terbuka tadi. Perhatikan kembali pernyataan terbuka PX adalah siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Nah, ini kalimat terbukanya. Maka untuk dijadikan kuantor khusus atau kuantor eksistensial, tinggal ditambahkan kata ini yang berwarna biru ini, beberapa. Jadi beberapa siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Atau gunakan kata lainnya, misalnya mana tadi? Ada siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Atau terdapat siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Jadi salah satunya saja yang diambil. Nah, kata beberapa pada sebuah pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan dengan kuantor eksistensial. Jadi jika sudah menemukan kata beberapa, kata terdapat, atau kata ada dari sebuah pernyataan, maka pernyataan tersebut termasuk dari pernyataan kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Nah, kita lihat kembali yang ini tadi, beberapa siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Jika ini disimbolkan, maka ini adalah ini. Ada X, terdapat X, atau beberapa X. Ini adalah PX. Nah, kita lihat contoh-contoh lainnya. Contoh lain dari pernyataan-pernyataan dengan kuantor eksistensial. Yang pertama, ada siswa lulus dengan nilai yang memuaskan.
Beberapa siswa memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Ada sebagian rumah warga di RT 17 mendapat bantuan COVID-19. Nah, ada ini beberapa, kemudian ada sebagian. Ini adalah contoh-contoh atau karakteristik dari pernyataan berkuantor eksistensial ya. Jadi ditandai dengan kata ada, beberapa, ada sebagiannya, dan lain-lain sebagainya yang semakna dengan kata yang ketiga-tiga ini. Nah, kemudian ini di dalam bentuk matematikanya, bahasa matematikanya, maka ini dibaca ada X anggota bilangan real di mana berlaku X kuadrat tambah 9X tambah 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang kelima, ya, ini bahasa matematikanya seperti ini, kalimat matematikanya seperti ini. Ini dibaca terdapat X anggota bilangan real yang memenuhi X kuadrat kurang 2X kurang 8 lebih dari 0. Ya. Atau juga bisa juga seperti ini, terdapat X atau ada X anggota bilangan real di mana berlaku X kuadrat kurang 2X kurang 8 lebih dari 0. Ya. Ini beberapa contoh pernyataan-pernyataan yang berkuantor eksistensial ya. Sekarang kita lihat bagaimana menegasikan dari dua jenis kuantor tersebut. Ya. Negasi atau ingkaran pernyataan berkuantor. Kuantor universal dan eksistensial memiliki hubungan saling berkebalikan. Ya. Bentuk ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitu juga untuk ingkaran dari kuantor eksistensial adalah kuantor universal. Ini maksud dari berkebalikan tadi. Dengan kata lain, negasi atau ingkaran dari semua atau setiap adalah ada, beberapa, atau terdapat. Kondisi sebaliknya juga berlaku. Negasi atau ingkaran ada, atau beberapa, atau terdapat adalah semua, atau setiap, atau tiap-tiap. Ya, itu ciri khas dari negasi atau ingkaran dari pernyataan berkuantor tadi ya. Jadi kuantor universal jika dinegasikan maka akan menjadi kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial jika dinegasikan maka akan menjadi kuantor universal. Nah, ini kita buat rumusnya seperti ini. Ini polanya. Ya, ada dua pola. Ini ingkaran dari pernyataan kuantor universal menjadi seperti ini ya. Jadi mengingkari tanda ini ya, tanda semua atau setiap tadi, kemudian mengingkari juga pernyataan terbukanya. Jadi ekuivalen dengan pernyataan eksistensial kemudian negasi dari kalimat terbukanya. Yang kedua ini negasi dari pernyataan eksistensial ini ekuivalen dengan negasi pernyataan eksistensialnya, kemudian dilanjutkan negasi dari pernyataan atau kalimat terbukanya. Ekuivalen dengan pernyataan kuantor universal, kemudian negasi dari pernyataan atau kalimat terbukanya. Contohnya seperti ini. Negasikan pernyataan-pernyataan berikut. Nomor 1, semua siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul pramuka. Maka jika ini dinegasikan, ya, ini karena kata semua berarti negasi dari pernyataan atau kuantor universal. Ya. Maka negasi atau ingkarannya adalah tidak semua siswa kelas 10 tidak wajib mengikuti ekskul pramuka. Ini saya garis bawahi tidak semua ini untuk menyesuaikan ini ya. Tidak semua itu ingkaran dari kuantor universal menjadi tidak semua. Kemudian siswa kelas 10 tidak wajib. Tidak wajib ini adalah ingkaran yang ini. Ya, tanda ini. Mengikuti ekskul pramuka. Nah, atau juga bisa
seperti ini. Ya, beberapa siswa, jadi beberapa ini adalah ingkaran dari ini tadi, ya, ekuivalen dengan kuantor eksistensialnya. Jadi ini beberapa siswa kelas 10 tidak wajib mengikuti ekskul pramuka. Contohnya seperti itu ya, untuk mengingkari suatu pernyataan, misalnya ini tadi pernyataan berkuantor universal menjadi kuantor eksistensial. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini ya. Beberapa siswa SMK rajin belajar. Beberapa berarti ini eksistensial. Kita fokusnya ke sini. Ya, ke sini, rumus ini. Maka ingkarannya adalah semua siswa SMK tidak rajin belajar. Semua ini, yang ini, ya, ekivalennya pakai yang ini tadi. Semua siswa SMK tidak rajin belajar. Tidak rajin belajar ini adalah ingkaran dari siswa SMK rajin belajar. Nah, atau bisa juga setiap siswa SMK tidak rajin belajar. Jadi, selain menggunakan kata semua, boleh juga menggunakan kata setiap siswa SMK tidak rajin belajar. Oke, contoh yang ketiga, semua siswa kelas 10 hobi bermain basket dan berenang. Nah, ini sudah pernyataan berkuantor tapi dia majemuk. Kenapa majemuk? Ini sudah ditambah dengan kata dan ini. Ya. Jadi nanti hati-hati ketika ini mengingkarinya. Ini hati-hati ketika ini diingkari. Berarti jika ini diingkari, maka ingat kembali materinya. Jadi jika konjungsi diingkari, maka akan menjadi disjungsi. Dan kata dan ini akan menjadi kata atau. Maka ingkarannya adalah beberapa siswa kelas 10 tidak hobi bermain basket atau berenang. Ya. Jadi beberapa siswa kelas 10, beberapa ini yang tadinya universal, ini eksistensialnya beberapa siswa kelas 10 tidak hobi, semula tadi hobi bermain basket dan berenang menjadi tidak hobi bermain basket atau berenang. Nah, dan tadi sudah menjadi atau. Bisa juga seperti ini. Ada siswa kelas 10 hobi. Ya, kelas 10 hobinya bukan bermain basket atau bukan berenang. Nah, ini sudah dipisah lagi ini. Jadi tidak tadi ini tidak ini milik keseluruhan ya, hobi bermain basket atau berenang ini. Nah, sekarang ini kita pisah bukan bermain basket atau bukan berenang. Nah, itu seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika sudah menemukan menegasikan kuantor yang majemuk malah. Jadi untuk tadi disjungsi akan menjadi konjungsi, konjungsi akan menjadi disjungsi ketika itu dinegasikan. Kemudian negasi atau ingkaran implikasi juga itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang keempat, ini kalimat matematikanya seperti ini. Maka ketika diingkari, ingkarannya adalah ini. Nah, diberi kurung secara keseluruhan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ingkarannya ini. Ya, ini. Ingkarannya. Terdapat X elemen bilangan real sedemikian sehingga 2X ya, lebih dari sama dengan 2. Jadi ini mengingkarnya secara keseluruhan, belum diuraikan. Nah, jika bisa juga ini kita uraikan seperti ini. Jadi yang tanda ini tadi ketika diingkari, jadi tanda ini ibaratnya ini tanda negatifnya tadi ini dikalikan ke sini maka akan menjadi ini terdapat X atau ada X yang tadi universal menjadi eksistensial. Jadi terdapat X elemen bilangan real sedemikian sehingga 2X kurang dari 2. Nah, yang semula lebih dari sama dengan 2, ini ingkaran dari lebih dari sama dengan 2 itu adalah kurang dari 2. Jadi ingkaran tanda ini adalah ini. Ya. Oke, yang kelima,
terdapat X elemen bilangan real sedemikian sehingga 2X kurang 2 kurang dari 0. Nah, maka ingkarannya adalah, ya, nah, ketika ini diingkari akan dari eksistensial menjadi universal. Ya. Terdapat X elemen bilangan real sedemikian sehingga 2X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi ingkaran yang ini tadi jika diingkari maka akan menjadi ini. Tanda kurang dari akan menjadi lebih dari sama dengan. Oke, demikian materi kita pada video kali ini tentang pernyataan berkuantor dan negasinya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dukung terus channel Abdullah Rafiun Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.